Nah, di sini kita bakal membahas tentang pengertian. Mungkin kawan-kawan sudah biasa tuh tentang mendengar kata-kata mungkin seperti belajar sekolah dasar juga, di SMP, SMA juga mungkin pelajari juga. Nah, di sini kita bakal mengulang sedikit nih dari pengertian akar dulu. Jadi pada dasarnya pengertian akar bilangan dapat dijelaskan melalui perpangkatan akar bilangan merupakan perpangkatan dengan perpangkatan atau eksponen bilangan. Jadi perpangkatan bilangan pacaran itu juga disebut sebagai perpangkatan rasional. Nah, secara umum definisi akar bilangan adalah sebagai berikut. Nah, di sini kawan-kawan bakal mudah nih memahami tentang akar dengan penjelasan. Nah, akar matematika merupakan bentuk penulisan suatu bilangan yang berada dalam tanda akar. Ini contoh tanda akar. Nah, jadi kan kawan-kawan bakal menemukan nih tanda-tanda seperti ini. Apabila soalnya soal akar, kawan-kawan bakal mudah mengetahuinya bahwa ini adalah jadi jadi di akar itu biasanya ada bilangan n sama bilangan a. Itu diartikan sebagai akar n dari bilangan a. Jadi secara umum akar itu sering juga digunakan biasanya akar 2 atau akar kuadrat dan akar 3 atau akar persamaan. Tadi kan kita sudah mengetahui nih pengertian akar. Nah, di sini supaya kawan-kawan lebih mudah lagi nih memahami tentang akar, kita langsung aja yuk ke contohnya. Di sini contohnya ada berapa Samsul membeli bangunan nih dengan berbentuk panjang persegi dengan harga 100 juta untuk membangun sebuah toko buah. Apabila tiap meter perseginya harganya 10 juta, berapa panjang sisi persegi tersebut? Nah, jadi di sini kan tadi kan dari bapaknya tadi kan punya uang 100 juta. Itu kan harga dari bangunan per meter itu adalah 10 juta. Jadi kita bagi dulu nih. Jadi 100 juta dibagi 10 juta itu adalah hasilnya 100. Lalu kita sederhanakan lagi menggunakan akar dari 100 itu berapa sih? Jadi kita lihat dulu nih jadi secara umum itu akar ini adalah menyederhanakan suatu nilai. Jadi misalkan akar dari 4 itu misalkan 2 gitu. Habis itu dari akar-akar yang lainnya. Jadi kita lihat nih dari akar, kita lihat langsung dari akar 10. Nah, jadi akar dari 10 itu berapa sih? 10 dikali 10 hasilnya 100. Nah, jadi nilai dari akar 100 adalah 10. Nah, jadi panjang sisi bangunan tersebut adalah 10 meter. Jadi selanjutnya kita akan membahas pengertian perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi matematika yang melibatkan bilangannya disebut basis dan eksponen. Dalam perpangkatan, basis adalah bilangan yang akan dikalikan dengan dirinya sendiri. Sedangkan eksponen menunjukkan berapa kali basis tersebut dikalikan. Notasi perpangkatan ditulis dalam bentuk A pangkat N, di mana A adalah basis dan N adalah eksponen. Seperti 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5 sama dengan 25. Bilangan berpangkat bisa terdiri atas bilangan dengan pangkat bulat positif atau bilangan asli. Bilangan dengan pangkat bulat negatif, bilangan dengan pangkat 0, bilangan dengan pangkat rasional, dan bilangan dengan pangkat positif. Sifat-sifat perpangkatan. Yang pertama, sifat pangkat penjumlahan. Jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Contohnya, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 4 ditambah pangkat 2. Jadi pangkatnya ini ditambah menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Nah, ada contoh soal cerita sifat perpangkatan penjumlahan. Jika memiliki 2 kotak berisi apel, kotak pertama, jumlah apel bertambah secara eksponensial dengan pola 2 pangkat 3. Sedangkan di kotak kedua, jumlah apel mengikuti pola 2 pangkat 4. Bina ingin mengetahui total jumlah apel kedua kotak jika jumlahnya dikalikan. Berapa total jumlah apel jika kedua pola tersebut digabungkan dalam satu perhitungan eksponen? Jadi kita akan mencari jawabannya dengan menggunakan sifat pangkat penjumlahan, yaitu A pangkat M kali A pangkat N dengan A pangkat N ditambah pangkat N. Ketahui kotak pertama tadi ada pola 2 pangkat 3. Yang kotak kedua polanya 2 pangkat 4. Jika jumlahnya dikalikan,
Kita menggunakan sifat pangkat penjumlahan. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4. Jadi, pangkatnya ditambahkan menjadi 2 pangkat 7. Selanjutnya, menghitung nilai 2 pangkat 7 dengan 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan dikali 2. Hasilnya adalah 128. Jadi, total jumlah apel adalah 128. Ada sifat pangkat pengurangan. Jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M dibagi A pangkat M sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikurang pangkat 3. Ini pangkatnya yang dikurang. Jadi hasilnya 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ada contoh soal cerita sifat perpangkatan pengurangan. Sebuah pabrik memiliki 2 mesin produksi yang bekerja dalam siklus tertentu. Mesin pertama dapat memproduksi barang dengan pola 3 pangkat 5 unit dalam sehari. Namun, karena adanya pemeliharaan tersebut, hanya bisa beroperasi sebanyak 3 pangkat 2 per unit. Berapa banyak perbandingan jumlah barang yang diproduksi sebelum dan sesudah pemeliharaan? Kita akan mengetahui jawabannya dengan menggunakan sifat pangkat pengurangan, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang pangkat N. Diketahui M adalah pangkat 5 dan N adalah pangkat 2. Maka 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 5 dikurang pangkat 2. Jadi hasilnya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 hasilnya 27. Jadi perbandingan jumlah barang yang diproduksi adalah 27. 8. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yang sifat ketiga, yaitu pangkat perkalian. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat M sama dengan A pangkat M dikali M. Contohnya yaitu terdapat bilangan berpangkat 2 pangkat 2 yang dipangkatkan lagi dengan pangkat 3, yaitu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Karena tadi pangkatnya harus dikali, maka 2 dengan 3-nya harus dikali. Jadi dituliskan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya kita akan melihat contoh soalnya. Seorang peneliti sedang mengamati populasi bakteri di laboratorium. Pada awalnya, jumlah bakteri bertambah secara eksponensial mengikuti pola 3 pangkat 2. Setelah 4 jam, kondisi lingkungan menyebabkan bakteri mengalami pertumbuhan lebih cepat. Sehingga setiap kelompok bakteri dipangkatkan lagi dengan pangkat 4 pangkat 4. Berapa banyak total bakteri setelah 4 jam? Yaitu, bisa kita cari dulu, diketahuinya jumlah awal bakteri mengikuti 3 pangkat 2 dan dipangkatkan lagi dengan 4. Maka 3 pangkat 2 pangkat 4. Menggunakan sifat pangkat perkalian, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali pangkat N. Maka dituliskan 3 pangkat 2 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 dikali pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 dapat kita tulis 3 dikali 3 sampai 8. Yang hasilnya adalah 6.561. Jadi, total jumlah bakteri setelah 4 jam adalah 6.561. Akan melanjutkan ke sifat yang keempat, yaitu perkalian bilangan yang dipangkatkan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Yaitu sebagai contoh, A dikali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya, 2 dikali 3 pangkat 2, itu dituliskan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, yang sama dengan hasilnya 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Jadi, 4 dikali 9 adalah 36. Baik, ini ada contoh soal perkalian bilangan yang dipangkatkan. Sebuah pabrik menghasilkan 2 pangkat 3 kotak mainan setiap hari. Dalam 5 hari, berapa total kotak mainan yang dihasilkan? Yaitu, dapat kita ketahui jumlah kotak mainan yang dihasilkan setiap hari adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah hasilnya 8. Maka, dalam 5 hari, 8 dikali 5 sama dengan 40.
Jadi total kotak mainan yang dihasilkan dalam 5 hari adalah 40 kotak. Selanjutnya yaitu sifat yang kelima, perpakatan pada bilangan pecahan. Jika ada bilangan pecahan yang dipakatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipakatkan semua. Dengan syarat B tidak sama dengan 0. Artinya, penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Bisa dituliskan sebagai berikut. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Untuk B tidak sama dengan 0. Sifat perpakatan pada bilangan pecahan. Seorang petani memiliki lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi kilometer. Berapakah luas lahan tersebut? Yaitu, luas lahan adalah panjang sisi dipangkatkan 2, yang dimana 3 per 4 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jadi, luas lahan tersebut adalah 9 per 16. Selanjutnya yaitu yang terakhir, yaitu pangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, berapapun nilai bilangan basisnya. Dengan syarat bilangan basisnya tidak sama dengan 0, yaitu A tidak sama dengan 0. Bisa dituliskan sebagai berikut. A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak sama dengan 0. Contoh, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun angkanya, jika pangkatnya 0, hasilnya ialah 1. Ada contoh soal sifat pangkat 0. Ali memiliki 10 tanaman di rumahnya, tetapi hanya 1 dari 10 tanaman tersebut yang menghasilkan bunga. Jika Ali menyatakan jumlah tanaman berbunga setiap hari sebagai X pangkat 0, berapakah nilai X pangkat 0 tersebut? Yaitu, menurut sifat pangkat X pangkat 0, 1 untuk X tidak sama dengan 0. Jadi, jumlah tanaman berbunga setiap hari adalah 1 tanaman. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan definisi notasi sigma. Jadi kan pada notasi sigma itu banyak digunakan dalam matematika, tentunya pada bidang statistika. Pada statistika tersebut, matematika penggunaan notasi sigma digunakan dalam menentukan range, simpangan baku, dan keragam. Jadi kan sebelum kita membahas apa itu notasi sigma, kita perhatikan dulu nih jumlah 5 bilangan ganjilnya. Ada 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, dan ditambah 9. Jadi nih, menurut kalian gimana nih pola bilangan ini? Jadi kan pola bilangan 5 bilangan ganjil tersebut, yang pertama adalah suku pertama, yaitu suku ke-1 adalah 1, suku kedua adalah 3, suku ketiga adalah 5, suku keempat adalah 7, dan suku kelima adalah 9. Pada suku-suku tersebut, di mana kita akan mencari suku tersebut itu dengan menggunakan rumus 2 dalam kurung 1 kurang 1. Kita masukkan tiap-tiap suku tersebut, yaitu suku pertama tadi 2 dikali 1 kurang 1 itu hasilnya 1. 2 dikali 2 itu 4 kurang 1 3, dan 2 dikali 3 6 dikurang 1 itu 5, serta di suku keempat yaitu 7. 2 dikali 4 itu 8 dikurang 1 7, 2 dikali 5 10 dikurang 1 9. Ada secara umum kan pola bilangan barisan tersebut 2K dikurang 1 seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Jadi K-nya itu berupa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian penjumlahan 5 bilangan yang sebelum tadi itu bisa disingkat dengan menggunakan notasi sigma, yang dimana lambang notasi sigma tersebut adalah begini, yang berarti kita sebut sigma. Jadi sigma ini itu adalah huruf kapital Yunani yang berarti penjumlahan atau sum, di mana notasi ini pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler pada tahun 1755. Jadi penulisannya tersebut adalah 1 ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, ditambah 9. Yang dimana menggunakan notasi sigmanya adalah
sebutkan sebelumnya itu adalah 5 sigma K sama dengan 1 dalam kurung 2K dikurang 1. Jadi, untuk bentuk umum notasi sigma itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya sampai batas yang ditentukan. Pada batas itu adalah N yang berupa batas atas sigma I sama dengan 1 dan UI. Kawan-kawan, kembali lagi. Sini saya bakal menjelaskan nih contoh dari notasi sigma. Dari soal yang pertama nih, ada 4 sigma dari A sama dengan 1. Jadi batas awalnya itu adalah 1 dan batas akhirnya adalah 4. Dengan soal A pangkat 2 ditambah A dikurang 3. Nah, jadi kita masukkan nih batas awalnya dulu. Batas awal itu kan ada 1 sama A nya kita ganti jadi 1. Ini juga kan A, kita ganti juga dengan 1. Habis itu kan habis 1 itu ada 2, kita masukkan 2, kita masukkan 2. Habis itu yang 3-nya tetap sesuai dengan soalnya sampai 4 batas akhirnya. Habis itu sesuai dengan nilainya tadi, habis itu kan ada pangkatan 2 atau perpangkatan 2-nya kita pecahkan dulu. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1, habis itu 2 dikali 4, 2 dikali 2 hasilnya 4 gitu. Nah, dan seterusnya. Dan selanjutnya itu kan yang nilai-nilainya ini kita tambahkan. Jadi 1 tambah 1 2, habis itu dikurang 3 hasilnya adalah negatif 1 dan nilai seterusnya. Dan hasil dari penjumlahannya adalah 28. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ada 5 sigma dari I sama dengan 2. Jadi batas awalnya itu adalah 2 dan batas akhirnya adalah 5. Dengan soalnya itu adalah 2 I ditambah 3. Nah, jadi kita masukkan tuh nilai I-nya adalah 2. Jadi I yang tadi kita ganti jadi 2. Jadi batas awalnya dulu, baru habis 2 itu ada 3, ada 4. Jadi menyesuaikan nilai I-nya ini dengan batas-batasnya sampai batas akhir yang adalah 5. Lalu kita jumlahkan tuh 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 3 hasilnya 7. Dan begitu pun nilai-nilai selanjutnya juga kita tambahkan atau kita kalikan. Lalu hasil akhirnya kita tambahkan 7 ditambah 9 ditambah 11 ditambah 13. Maka hasilnya adalah 40. Mungkin itu saja kawan-kawan. Semoga bisa dipahami. Oke semuanya, di sini saya akan melanjutkan contoh soal cerita dari notasi sigma. Hasil dari 7 sigma K sama dengan 1 dalam kurung 3K ditambah 5. Di sini ditentukan K sama dengan 1-nya ini adalah sebuah batas awal, di mana batas awal tersebut berupa K sama dengan 1. Ditentukan di sini 1 dan batas akhirnya adalah 7. Jadi akan kita jabarkan 3K tambah 5 adalah 3, K-nya 1 ditambah 5, terus 3 dikali 2 tambah 5, 3 dikali 3 tambah 5, 3 dikali 4 tambah 5, sampai batas akhir yaitu 7. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 1 tambah 5 8, 3 dikali 2 tambah 5 adalah 11, 3 dikali 3 tambah 5 adalah 14, 3 dikali 4 tambah 5 adalah 17, 3 dikali 5 15 tambah 5 adalah 20, dan yang terakhir 3 dikali 6 tambah 5 adalah 23, kemudian 3 dikali 7 tambah 5 adalah 26. Jadi semua hasil tersebut adalah 119. Kemudian kita bisa menggunakan rumus dari mencari suku ke-7, yaitu Sn. Sn sama dengan N banding 2, buka kurung A ditambah UN, di mana Sn tersebut ditentukan dari batas akhirnya, yaitu 7. Jadi S7 sama dengan 7, N-nya tadi kan ini 7, jadi 7 banding 2 atau 7 bagi 2. Kemudian A itu adalah batas awal dari hasil 3 dikali 1 tambah 5 ditambah UN. UN-nya adalah berupa dari batas akhirnya. Jadi 7 banding 2 sama dengan 7 ditambah 8 ditambah 2 6 sama dengan 34. Hasilnya adalah 7 kali 17 119. Soal nomor keempat dari notasi sigma. Ketahui 8 sigma K sama dengan 1. 2K ditambah N sama dengan 104. Jadi kita akan mencari nilai N-nya berapa. Dan batas awalnya adalah K sama dengan 1. Kita akan masukkan K-nya tersebut adalah 1. 2 dikali 1 ditambah N.
2 dikali 1 adalah 2 tambah M. Kemudian kita akan berpindah ke batas akhirnya yaitu 8. Jadi KM-nya tersebut ada 8, 2 dikali 8 tambah M, 16 ditambah M. Kita akan berpindah ke bagian sini. Di sini diketahui bahwa 8 berbanding 2 tersebut adalah 2 dari 2K. Jadi di sini 2 ditambah M ditambah 16 ditambah M. Kemudian 8 bagi 2 ini kan 4. 2 ditambah 16 adalah 18. Kemudian M-nya ini kan masing-masing 1. Jadi kita gabungkan M sama dengan M jadi 2M. Jadi di sini 4 kali 18 72, 4 kali 2 sama dengan 8. 72 ditambah 8M. Dari hasil tersebut kita akan mencari hasilnya berupa 104. Maka 72 ditambah 8M sama dengan 104. Kemudian 8M-nya akan kita pindahkan ke sini. 104-nya kita pindahkan ke sini. 104 dikurang 72. Karena mereka berpindah, maka akan menjadi kurang. Terus 8M-nya kita turunkan. 104 dikurang 72 adalah 32. Jadi kan M-nya tersebut akan turun dan 8 ini akan berpindah luas, dimana 32 dibagi 8 sama dengan 4. Jadi M-nya tersebut adalah 4.